Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tutorial kali ini kita akan membahas soal UKK TKJ paket 4, yaitu tentang mikrotik. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan satu mikrotik, yaitu mikrotik seri struktur bot 751U2HND. Nah, di sini ada 5 port dan lisensinya bisa kalian juga lihat di belakang. Oke, di sini powernya itu menggunakan 12 volt dan di sini juga ada tombol reset. Nah, dan juga kalau kalian mau hard reset itu ada tombol di bagian belakang. Nah, untuk kali ini aku akan mereset melalui Winbox. Kalau melalui Winbox itu kalian udah mengetahui password dan username yang telah kalian buat. Oke, sesuai dengan soal, untuk Ether 1 itu sebagai sumber, 2 itu sebagai jaringan lokal, dan untuk WiFi itu sebagai WiFi hotspot kita. Nah, di sini aku sudah menyiapin LAN sumber internetnya. Langsung aja kita coba ke Ether 1. Dan untuk konfigurasinya aku menggunakan LAN warna putih. Untuk lokalnya itu kita bisa menggunakan port yang kedua. Nah, jika kalian ingin reset menggunakan tombol reset itu, pastikan kalian punya jarum, tekan cabut semua LAN-nya dan powernya, colok, tekan tombol resetnya ke jarum, baru memasukkan powernya. Tunggu hingga actionnya sekitaran 12 kali atau 1 menit. Nah, untuk video ini aku bakalan reset menggunakan Winbox. Oke, kembali ke laptop. Pastikan Ether 2 mikrotik sudah terkoneksi dengan laptop masing-masing. Nah, di sini kalian itu bisa menggunakan Winbox untuk membuat konfigurasinya. Nah, di sini udah kebaca mikrotik yang sudah aku setting. Karena aku resetnya melalui Winbox, tidak menggunakan tombol, kalian bisa pilih MAC address, username dan password jika sudah connect. Nah, jika sudah masuk ke Winbox, kalian bisa pilih menu System, Reset Configuration. Nah, di sini kita bisa centang do not backup dan no default configuration. Berarti setelah dia restart, mikrotiknya akan kembali ke tidak ada setelan sama sekali, tidak menggunakan setelan default dia. Jika sudah, kita tekan reset configuration. Yes. Oke, sambil tunggu kita akan melihat soal UKK paket 4-nya. Dia memang otomatis putus karena reboot. Nah, di sini DNS-nya sesuai dengan ISP menggunakan NTP dan web proxy. Nah, untuk jaringan internet, IP address sesuai dengan network yang diberikan ISP, yaitu Ether 1. Dan untuk gateway-nya sesuaikan juga. Nah, jadi ini jaringan lokal kita memakai Ether 2 dan ini untuk IP jaringan WiFi kita. Oke, coba kita cek apakah dia sudah kembali ready untuk kita konfigurasi. Refresh. Nah, jika sudah berhasil reset non default configuration itu tidak menggunakan IP address, otomatis dia bakalan 0.0.0.0 dengan identitas mikrotik version 6.49.13 port 951G2HND. Nah, jika sudah, kalian bisa pilih untuk username default yaitu admin dan untuk password itu kosong. Saya kalian tekan connect. Nah, di sini untuk pertama kali itu kita bakalan diminta password, membuat password baru. Nah, untuk password baru aku isi. Untuk all password kan memang kosong, jadi kita kosong. Setelah kita tekan change now. Nah, setelah kita tekan change, itu kita bakalan login lagi supaya tidak mengganggu terminal kita. Pilih MAC address, username admin, password yang sudah kita masukkan tadi. Tekan connect. Nah, jika sudah, yang pertama kali yaitu kita lakukan yaitu melakukan sistem identity, yaitu sebagai identitas mikrotik kita. Untuk default itu seperti ini identitasnya,
kalian bisa pergi ke sistem identity. Nah di sini aku bakalan kasih mikrotik UKK Maula. Kalau sudah apply, oke. Dia otomatis berubah menjadi mikrotik UKK Maula. Selanjutnya kita bakalan menyetel NTP, Network Time Protocol, agar sesuai dengan jam laptop kita. Nah di sini kita harus menggunakan WiFi supaya kita mendapatkan IP dari server yang sudah disediakan secara global. Oke, kita connect dulu ke WiFi. Oke, ini saya sudah connect. Selanjutnya kita bakalan setel NTP di mikrotiknya. Kalian bisa pergi ke sistem NTP client. Nah, di sini biasanya itu ada beberapa mikrotik yang bisa menggunakan domain. Untuk mikrotik yang kita gunakan kali ini, dia cuma bisa mengisikan IP dari server. Nah, untuk mengetahui IP dari server, yaitu kalian bisa buka cmd and isikan komen nslookup untuk melihat IP servernya. Untuk IP servernya yaitu nslookup id.pool.ntp.org. Nah, di sini bisa kalian lihat satu lagi supaya lebih akurat, itu asia.pool.ntp.org. Nah, di sini sudah muncul. Oke, kita copy dulu yang ID Indonesian. Ini pastekan. Ini juga untuk region Asia. Paste, oke. Kalau sudah, kita pilih enable, apply. Oke. Selanjutnya kita akan melihat apakah dia sudah tersinkron dengan laptop kita. Seharusnya dia belum, karena dia harus menggunakan internet untuk menghubungkan kembali ke server yang tadi kita sebut. Itu ada ID pool sama Asia pool. Nah, di sini kita pilih aja time zone itu. Untuk Indonesian itu ada Asia Bangkok. Nah, pilih apply. Oke, memang kayak gini karena mikrotik kita belum terkoneksi internet. Nah, sudah, kita lihat kembali jaringan internet IP address sesuai dengan network yang diberikan ESP gateway juga. Berarti untuk Ether 1 kita menggunakan IP DHCP client. Saya klik tanda tambah DHCP, pilih Ether 1, add the forward, yes, apply. Tunggu status bound, berarti dia sudah mendapatkan IP. Bisa kita lihat di menu status segini IP-nya dan ini gateway. Ini untuk DNS dan sudah terinclude NTP. Jika sudah, kalian tekan apply, oke. Bisa kalian lihat sistem clock. Nah, dia sudah tersinkron dengan server NTP-nya karena sudah mendapatkan internet. Oke, selanjutnya kita bakalan menyetel untuk jaringan lokal IP-nya 192.168.101./25 dan untuk WiFi 201/24. Pergi ke menu IP address, itu klik tanda tambah 192.168.100.1/25, pilih Ether 2, apply. Oke, add lagi 192.168.200.1/24, pilih WLAN yaitu WiFi, tekan apply. Oke, nah ini merah karena WiFi kita belum kita enable. Oke, jika sudah, kalian bisa pergi ke wireless, pilih WiFi X, ini berarti disable. Kalian bisa tekan tanda centang. Nah, jika sudah, klik 2 kali. Untuk modenya di sini yaitu kita pilih apply bridge. Untuk bandwidthnya itu BGN supaya antena itu merata. SSID itu sesuai dengan jenis. SSID itu nama peserta proxy UKK. Kita copy aja. SSID untuk security profile biarkan default, tidak menggunakan password karena nanti authentication itu menggunakan hotspot dan user radius.
untuk country kalian bisa pilih Indonesia. Oke, jika sudah kalian tekan bisa apply. Sudah running API berarti dia sudah running. Oke, bisa teman-teman cek di wifi apakah sudah ada. Oke, ini ada ya, Maula TKJ proxy UKK. Nah, jika sudah yaitu kita bisa lihat lagi jaringan lokal di HCP pool sebanyak 99 klien. Berarti untuk wireless juga di HCP pool sebanyak 59 klien. Kalian bisa pergi ke IP DHCP server untuk memberikan DHCP, pilih DHCP setup, header 2, jaringan lokal, next, gateway next. Nah, ini address give out, itu berarti rentang IP-nya. Kalau default dia itu sekitar segini, lebih dari 99 klien. Nah, untuk 99 klien itu dimulai dari 192.168.100.2 sampai 192.168.100.100. Ya sudah. Next. Ini DNS servernya kita bisa menggunakan 888 atau 88.44 atau kalian bisa juga menggunakan DNS Cloudflare 1.1.1.1. Sudah, next. List time-nya itu kita berikan selama 8 jam, dia akan meminta DHCP baru, jadi sehingga tidak memberatkan MikroTik. Next. Oke. Satu lagi untuk WiFi. Pilih DHCP interface WLAN 1, next. Nah, sesuai juknis tadi juga di si WiFi dia meminta sekitar 99 klien. Kita mulai 192.168.200.2 sampai 192.168.200.100. Sudah, pilih next. DNS-nya sama, list time-nya juga 8 jam. Next. Oke. Ini merah, kenapa? Karena dia belum menggunakan interface WLAN atau belum ada klien yang terkoneksi dengan WLAN. Jika sudah, supaya untuk memudahkan pengecekan itu bisa kita tekan 2 kali. Untuk name kita kasih custom DHCP lokal, interface 2, apply. Oke. Sama juga untuk WLAN DHCP WLAN atau bisa kita kasih WiFi. Oke. Nah, untuk rentan IP itu dia dinamakan address pool. Nah, jadi di sini pool yang dibuat otomatis oleh MikroTik itu bakalan acak. Kita akan sesuaikan IP address poolnya sesuai dengan juknis supaya untuk memudahkan guru untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan ketentuan. Bisa kalian pilih menu IP pool. Nah, di sini sudah terbuat untuk 100 itu pool lokal. Oke. Nah, untuk ini IP-nya itu merupakan pool dari WiFi kita. Oke. Nah, sehingga untuk guru memudahkan mengecek pool dan DHCP kita. Oke, kita close dulu. Nah, selanjutnya kita bakalan memberikan koneksi internetnya. Bisa kalian pergi ke IP firewall. Nah, di sini pada tab NAT tambah general, yaitu kalian bisa pilih SRC NAT. Untuk out interface Ether 1 itu merupakan sumber port jaringannya. Untuk action kalian bisa pilih masquerade, apply. Oke. Nah, untuk konfigurasi dasar kita sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita bakalan tengok juknis lagi. Buat firewall agar IP 192 ini sekian-sekian tidak dapat ping ke router. Oke, kita kopikan IP-nya dulu. Nah, untuk memblokir supaya klien tidak dapat ping Google, coba kita disable dulu. Ini masih bisa ping 192.168.100.1. Oke, ini masih bisa ya. Data kita masih bisa memping Google. Memping router maksud saya. Nah, di menu fitur kalian bisa add general, yaitu chainnya bisa kalian pilih input SRC address, source address itu address berapa aja yang nggak bisa ngeping router. Nah, satu ini
sesuai dengan juknis ya teman-teman. Nah itu protokol, kita pilih ICMP yaitu ping. ICMP itu sama dengan ping. Untuk action kalian bisa pilih drop, apply, oke. Nah untuk juknis yang kedua, buat firewall agar IP satu ini sekian tidak dapat ping ke klien wireless. Oke, caranya kopikan dulu IP berapa, kita tambah lagi. Untuk general yaitu chain ya input, source addressnya kita pastikan. Untuk destination addressnya itu karena wifi kita menggunakan 192.168.200.0/24, ini merupakan IP network, dan /24. Untuk protokol kita pilih ICMP. Untuk action sama juga kita pilih drop. Kalau sudah pilih apply, oke. Nah sekarang kita bakalan ngetes ini masih bisa ya teman-teman, masih bisa ping router. Kita cek, kita pilih disable, kita enablekan lagi port dia. Nah di sini aku mendapatkan IP 192.168.100.100. Nah masih bisa karena yang diblokir itu dari 150. Oke, kita bakalan ngetes apakah betul bisa. Kalian bisa pergi ke properties IP ini, bisa kita setting IP secara manual. Untuk manualnya 192.168.100 dan tidak boleh lebih dari 50, jadi saya ini menggunakan 140. Untuk subnetnya biarkan 192.168.100.1. Untuk ini DNS 88. Kalau sudah oke. Ini aman ya connectionnya. Coba kita tes ping apakah masih bisa. Ya, tidak bisa ping ke router karena kita sudah limit sesuai juknis. Nah jadi ini bakalan aku close. Untuk ping Google ini juga udah bisa ya teman-teman. Coba kita tes ping 888. Oke, jalan ya. Coba kita tes ping google.com. Oke, internetnya sudah ada ya teman-teman. Nah selanjutnya ini sudah. Nah kita bakalan membuat IP hotspot karena wifi kita itu menggunakan authentication hotspot. Untuk sekarang dia masih tidak menggunakan password sama sekali. Pergi ke ini. Oh tadi di juknis ya, sekalian firewall kita bakalan blokir ini dulu sekalian. Blokir site www.linux.org sama blocking file mp3 dan mkv. Caranya bisa kalian pergi ke terus tambah chain ya forward, advanced content linux.org action, saya akan pilih drop, apply. Oke, kita tambah lagi untuk file extension mp3 dan mkv. Chainnya masih forward, advance-nya itu saya kalian titik content titik mp3. Untuk action kalian bisa pilih drop, apply, oke. Selanjutnya kita tambah lagi untuk terakhir yaitu extension mkv, chainnya forward, advance, content-nya itu .mkv. Untuk action kita bisa pilih drop, apply, oke. Nah untuk juknis pemblokiran sama firewall kita sudah siap, bisa kita tes. Itu kita buka Chrome, kita isikan linux.org. Oke, kita sama sekali nggak bisa buka karena sudah diblokir di Encryptic. Oke, betul nggak bisa ya. Oke, kita lihat juknisnya lagi. Kita bakalan membuat IP hotspot untuk wifi. Nah kalian bisa pergi ke inboxnya lagi, kita tutup, kita close IP hotspot. Nah untuk bagian ini utama server, kalian bisa pergi ke hotspot setup, pilih interface-nya yang mana, kita pilih wifi 91. Selanjutnya kita pilih next, local address-nya next. Ini address pool sesuaikan dengan 99 klien. Kalau sudah next,
sertifikat non, IP SMTP non. Untuk DNS server kita isi jaga 8.8.8 sama 8.8.4.4. Jika sudah, next. DNS name yaitu sebagai DNS lokal kita. Untuk DNS ini bisa disesuaikan Juknis. Untuk sekarang aku bakalan tulis DNS-nya maulah tkj.net. Next. Nah, untuk defaultnya itu kita bisa isi aja itu username sama password login hotspot. Next. Oke. Nah, jadi udah dibuat full wifi. Nah, teman-teman juga bisa connect. Coba kita tes connect apakah dia sudah ngedirect ke hotspot yang sudah kita buat. Nah, jadi ini tampilan default MikroTik hotspot. Di sini domainnya udah ada mulai tkj.net login. Ini username admin dan passwordnya juga admin. Coba kita tes login. Oh ya, bisa. Oke, jika sudah kita biarkan dulu, tutup. Selanjutnya pada Juknis yaitu kita bakalan membuat radius ya. Ya, nih. Membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai pukul 4 sore. Nah, di sini kalian MikroTik itu memiliki arsitekturnya sendiri. Untuk arsitekturnya sendiri ini aku MISB. Kalian bisa lihat di sistem resource ada beberapa MikroTik yang tidak support radius. Nah, untuk arsitektur name yaitu menggunakan MISB dan version 6.49.13. Ini sangat diperhatikan ya teman-teman. Nah, untuk kalau misalnya itu kalau sudah terinstall itu bakalan ada radius. Tapi biasanya walaupun ada ini biasanya pkg-nya belum terinstall. Coba kita lihat sistem pkg. Nah, di sini aku udah ada user manager-nya. Radius itu sebenarnya user manager. Kalau teman-teman belum ada, teman-teman bisa pergi ke Firefox, cari mikrotik.com. Oops, ini masih terkonek dengan ini. Try again. Nah, di sini pada halaman utama kalian bisa pergi ke software. Nah, ini kalian pilih router OS versi 6 karena aku tadi versi 6.49.13. Sesuaikan dengan versionnya ya. Lalu aku menggunakan arsitektur MISB. Jadi kalian bisa download extra pkg. Bisa kalian download. Nah, karena aku udah download, jadi dia itu dalam berbentuk format zip. Versi MISB. Nah, seperti ini teman-teman. Kayak kita lihat isinya itu ada pkg yang tersedia untuk MikroTik versi 6.49.13. Nah, untuk radius itu hanya menggunakan user manager. Jika kalian belum ada user manager itu kalian bisa pilih user manager, seret ke Winbox. Nah, dia bakalan otomatis masuk ke Winbox. Karena aku udah ada, kalau udah masuk itu bisa kalian reboot, otomatis dia bakalan menginstal pkg radius. Nah, sekarang aku udah ada, kita lanjut aja ke radius. Bisa kalian pilih menu radius, klik tanda tambah, terus service, bisa kalian pilih hotspot. Untuk address, karena kita server radiusnya berada di lokal, bisa kalian isi IP-nya localhost 127.0.0.1, protokol yang menggunakan UDP. Untuk secret bisa kalian isi aja untuk jaga-jaga ya. Oke, jika sudah kalian apply. Oke. Nah, untuk incoming ini merupakan untuk connection user manager radius port terconnect ke MikroTik. Kita centang accept, klik apply. Oke. Nah, jika sudah, kalian bisa pergi ke Firefox, isikan IP gateway yang terconnect dengan laptop. Contoh 192.168.100.1/userman. Nah, jika sudah berhasil kalian menginstal sistem pkg itu sudah muncul ya. Kalau misalnya masih error userman atau belum terinstall itu bakalan muncul 404 not found.
Nah, untuk login username admin, untuk password itu kosong. Login. Nah, oke, di sini aku hapus dulu. Delete. Udah ada konfigurasi, kita hapus dulu semua supaya enak. Profil juga. Nah, untuk yang pertama kali masuk ke username itu, yang pertama itu kalian bisa pergi ke menu routers, kita add new. Nah, ini tujuannya untuk menambahkan client user manager kita. Untuk name-nya itu router lokal. Untuk IP address kita isikan default .1 localhost. Untuk script bisa isi password yang kita isi di Winbox tadi. Untuk time zone, supaya karena kita berhubungan dengan bermain jam, bisa kalian isi dengan time zone Indonesia, yaitu GMT plus 700. Oke, sudah add. Oke, proses successful. Selanjutnya kita bakalan membuat profilnya. Pilih profil, tambah. Untuk profil aku bakalan buat UKK profils, create. Nah, jika sudah, kita bisa pilih save. Nah, di sini menggunakan internet pada jam tertentu. Caranya tambah add new limitation. Untuk D-nya itu karena di juknis setiap hari dan timingnya yang diatur. Nah, itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 16.04 sore. Jika sudah, kalian bisa pilih tekan add dan save. Nah, selanjutnya di juknis telah dikatakan membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Saya kalian pergi ke menu user, add batch. Untuk number user yaitu tadi sekitar 20 orang. Nah, untuk username link itu panjang username dan password. Untuk ini aku kalian pilih 5. Untuk passwordnya 5. Sesuaikan dengan soal UKK. Itu kita tekan add. Oke. Dia bakalan otomatis menambah akun sekitar 20 orang. Nah, jika sudah, kita bakalan menyetel untuk IP hotspotnya. Kita pilih lagi IP hotspot di bagian server profile, ASProf. Nah, di bagian radius itu bakalan kita tekan radius supaya untuk terkoneksi tersinkron dengan radius. Kita tekan apply. Oke. Nah, jika sudah, kita bakalan mengetes apakah dia sudah berhasil menggunakan password ini. Kita pilih salah satu ini ya. Kita tes lagi, kita konekkan lagi apakah dia sudah mau dengan username dan password dari user manager. Nah, untuk user manajernya tadi itu ada nama ini. Name. Untuk password saya kalian di sini. Kita tekan connect. Oke, sudah berhasil login ya teman-teman. Dan di statusnya itu bakalan otomatis ke iklan ya. Untuk status wifi-nya itu pasti sudah connected, yang berarti sudah terkoneksi, sudah berhasil lah teman-teman. Bisa kita lihat IP-nya berapa. Nah, sesuai dengan DHCP pool yang sudah kita buat. Oke, jika teman-teman ingin melihat statusnya itu bisa pilih olah.tkj.net status. Oh, nggak bisa ya, kayaknya udah di limit. Oke, nah, itu yang terakhir itu bisa kita dua lagi ya. Settle DNS sudah, DNS belum, web proxy. Untuk DNS itu bisa teman-teman pergi ke IP DNS ya, ini sudah terbuat otomatis, kalian bisa isi ini. Oke,
kita bakalan membuat web proxy juga sesuai dengan jenis, yaitu nama peserta sekolah sch.id. Bisa kalian pergi ke IP web proxy, centang enable untuk port biarkan, centang Anonymous untuk case administrator bisa kalian paste. Kita hapuskan dulu. Oke, untuk nama peserta yaitu nama kalian masing-masing. Oke, ya sudah. Case on this, pilih. Oke. Nah, jika sudah, kita lihat juga nih lagi buat rule agar setiap akses ke router tercatat di login dan tersimpan di disk. Nah, untuk default itu bisa kalian pilih menu log, itu dia bakalan di memori. Jadi kalau misalnya mikrotik kalian mati, itu bakalan hilang secara per waktu atau beberapa detik bakalan hilang. Nah, supaya dia ini buffernya ke disk dan tersimpan, itu kalian bisa pergi ke sistem login ini. Nah, kita tambah itu prefix, kita tulis log custom, actionnya disk, kita copy, apply. Oke, kita taruh sini. Selanjutnya pada IP firewall itu kita tambah ini, terbuat banyak karena dari hasil hotspot. Jadi memang otomatis hotspot menyimpan. Tambah untuk chain ya forward, untuk action itu kalian bisa pilih log, tekan centang log, tekan log prefix, pas tekan log sesuai dengan ini. Kalau sudah apply, oke, kita close, kita lihat apakah lognya sudah masuk. Nah, ini sudah ada disk, memori itu sampai 1075 item. Jadi memang betul-betul tercatat. Oke, hasil dari disknya itu dia bakalan lognya bakalan nyimpan ke disk. Bisa kita lihat di files. Kita geser. Nah, ini teman-teman. Ini punya halaman. Coba kita hapus dulu. Bisa kita lihat di files. Nah, ini hasil dari log yang sudah diekspor ke disk. Oke, untuk web proxy-nya bisa kalian lihat itu case-nya bakalan nyimpan ke sini. Jadi setiap case web proxy itu bakalan disimpan di sini. Coba kita tes akses web. Oke, aman ya teman-teman, semua bisa diakses webnya, aman. Oke, jika sudah, nah ini case-nya tertara set, case set, dia bakalan nyimpan ke web proxy. Oke, sekian dari video tutorial, video dari pembahasan UKK pakai 4. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.